Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran akan mempresentasikan topik 3 ruang kolaborasi, yaitu pada model Azure, yaitu pada tahapan State, Standard, and Objectives. Adapun anggota kelompok kami yaitu Khairun Nikmah, Cinderella, Kiki Firdawati, Miftahur Rahmah, dan Rizka Rini Wahyuni. Adapun topik yang akan dibahas yaitu yang pertama, pentingnya merumuskan standar dan tujuan dalam pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran berbasis ABCD. Yang ketiga, 4 kategori pembelajaran. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran dan perbedaan individu. Tahap selanjutnya dalam Azure Model adalah State, Standard, and Objective atau merumuskan standar dan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan peserta didik dapat memperoleh suatu kemampuan dan kompetensi tertentu dari pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan dan standar pembelajaran, perlu memperhatikan dasar dari strategi, teknologi, serta pemilihan media yang tepat. Pada tahap State, Standard, and Objective, ada 4 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, pentingnya merumuskan standar dan tujuan dalam pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran berbasis ABCD. Yang ketiga, 4 kategori pembelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran dan perbedaan individu. Pembahasan yang pertama yaitu pentingnya merumuskan tujuan dan standar dalam pembelajaran. Dasar dalam penilaian pembelajaran ini menunjukkan pengetahuan dan kompetensi seperti apa yang nantinya akan dikuasai oleh peserta didik. Selain itu juga menjadi dasar dalam pembelajaran peserta didik yang lebih bermakna, sehingga sebelumnya peserta didik dapat mempersiapkan diri dalam partisipasi dan keaktifannya dalam pembelajaran. Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam merancang suatu program pembelajaran seperti yang dijelaskan oleh Sanjaya tahun 2008, yaitu yang pertama, rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Ini merupakan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Maka, pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila dapat memfasilitasi pemerolehan pengetahuan dan keterampilan belajar melalui penyajian informasi dan aktivitas yang dirancang untuk membantu memudahkan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan khusus belajar yang diharapkan. Adapun indikator dalam efektivitas belajar adalah yang pertama, ketuntasan belajar. Ini dapat dilihat dari hasil belajar. Kemudian, aktivitas belajar. Ini dapat dilihat dari proses komunikasi dalam lingkungan kelas. Yang kedua, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar peserta didik dalam melaksanakan aktivitas belajar. Berkaitan dengan hal tersebut, guru juga dapat merencanakan dan mempersiapkan tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk membantu peserta didik belajar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Artinya, dengan tujuan yang jelas dapat membantu guru dalam menentukan materi pelajaran, metode atau strategi pembelajaran, alat, media, dan sumber belajar, serta dalam menentukan dan merancang alat evaluasi untuk melihat keberhasilan belajar peserta didik. Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama, audiens. Dalam konteks pembelajaran, yang dimaksud audiens adalah peserta didik. Contohnya, kata yang mewakili audiens adalah siswa, mahasiswa, murid, dan peserta didik. Salah satu contoh audiens dalam tujuan pembelajaran IPA yaitu peserta didik dapat menulis urutan taksonomi hewan dan tumbuhan dari tingkatan tinggi ke tingkatan rendah melalui kegiatan diskusi dan pengamatan dengan benar. Kata peserta didik di sini menunjukkan kepada audiens.
Behavior adalah perilaku yang diharapkan dilakukan peserta didik setelah selesai mengikuti proses pembelajaran. Rumusan perilaku ini mencakup dua bagian penting, yaitu kata kerja aktif transitif dan objek. Kata kerja menunjukkan bagaimana peserta didik mempertunjukkan sesuatu, seperti menyebutkan, menganalisis, dan menyusun. Objek menunjukkan pada apa yang akan dipertunjukkan itu. Contoh, peserta didik dapat menyebutkan hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Condition, perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Contohnya, kata yang mewakili condition dengan cara mengamati dan dengan berdiskusi. Peserta didik dapat menjelaskan prinsip kelistrikan pada saraf manusia melalui kegiatan diskusi dengan baik dan benar. Selanjutnya ada degree. Degree adalah batas minimal tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi dalam mencapai perilaku yang diharapkan. Tingkat degree ini bergantung pada bobot materi yang akan disajikan serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu tingkah laku. Contoh kata yang mewakili degree yaitu yang pertama, dengan benar, kemudian yang kedua, paling sedikit 4 macam, dan sebagainya. Contoh degree dalam tujuan pembelajaran IPA yaitu peserta didik dapat menjelaskan prinsip kelistrikan pada saraf manusia melalui kegiatan diskusi dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar itu merupakan degree dalam tujuan pembelajaran ini. 4 kategori pembelajaran model ASUR. Dalam penerapannya, model ini memperhatikan 4 kategori pembelajaran. Yang pertama, domain kognitif, di mana domain ini memperhatikan kemampuan intelektual yang dilihat dari kemampuan verbal ataupun informasi visual sebagai keterampilan intelektual. Yang kedua adalah domain afektif, di mana domain ini memperhatikan perasaan atau nilai-nilai yang dirasakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, motor domain skill atau domain keterampilan motorik yang melibatkan keterampilan fisik dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, domain interpersonal yang melibatkan interaksi dengan orang-orang atau siswa dengan siswa. Tujuan pembelajaran dan perbedaan individu. Tujuan pembelajaran harus mempertimbangkan perbedaan kemampuan setiap individu dalam menguasainya. Dengan demikian, perlu digunakan model mastery learning, yaitu pendekatan pencapaian materi pelajaran tergantung pada kemampuan yang dimiliki tiap individu dalam menuntaskan atau memahami suatu materi yang diberikan, karena setiap individu memiliki kecepatan dan kemampuan yang berbeda-beda. Mastery learning, suatu pendekatan pembelajaran yang menganut asas ketuntasan. Konsep belajar tuntas adalah proses pembelajaran yang bertujuan agar bahan ajaran dikuasai secara tuntas. Mastery learning beranggapan bahwa semua siswa dapat belajar bila diberi waktu yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai. Dengan kondisi seperti ini, guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran dan pelaksanaannya dengan lebih tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah dan hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.